Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Fallahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan karunia berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang di antaranya besar adalah nikmat perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang mendatangi semua orang. Semua orang didatangi Ramadan, yang taat, yang maksiat, yang berbuat baik, yang sebaliknya, yang siap, yang tidak siap. Maka mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hambanya yang bisa memanfaatkan momen dan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini di program Cahaya Ilahi ini, kita akan melanjutkan bahasan tentang ayat-ayat yang terkait dengan bulan Ramadan dan puasa. Kali ini kita bersama ayat terakhir yang ada kaitannya secara langsung dengan puasa, yaitu di ayat 187. Secara spesifik Allah memberikan penjelasan di ayat 187 sekaligus menjadi final hukum puasa sebagaimana yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu puasa dimulai dari sejak terbitnya fajar atau menyingsingnya subuh hingga terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Bagaimana prosesnya? Kita sudah membahas tentang awal tahapan puasa yang mudah, pilihan, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Lalu puasa itu sangat berat. Setelah seseorang di malam hari tertidur, dia tidak boleh makan, nggak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri. Lalu kemudian dikisahkan dalam hadis sebagai sababun nuzul ayat 187 bahwa para sahabat mendatangi istrinya setelah mereka tertidur. Ini disebabkan beratnya periode kedua seseorang yang sudah tidur, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berhubungan suami istri. Lalu datanglah sahabat Umar bin Khattab mengeluhkan kepada Rasulullah SAW. Seraya mengatakan, celaka wahai Umar, ya Rasulullah, kenapa? Rasulullah SAW bertanya, Umar telah mendatangi istrinya di malam bulan Ramadan. Lalu sahabat lain mengangkat tangan juga, saya juga ya Rasulullah, saya juga. Maka jadilah kemudian momen itu turunnya ayat 187 yang tadi kita baca, yaitu Allah berfirman, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Dan ini bahasa yang sangat luar biasa ya, dihalalkan kepada kalian. Arrafathu ila nisaikum. Ini bahasa yang dipakai di sini adalah arrafath. Arrafath sebagaimana para ulama menafsirkan dan juga kita sebut para sahabat ya dalam buku-buku tafsir klasik menyebutkan yang disebut dengan arrafath adalah perkataan-perkataan yang mohon maaf menjurus kepada hubungan suami istri. Dan itu memang hanya dikatakan oleh sepasang suami istri di tempat yang sangat spesifik. Nah, arrafathu ila nisaikum di sini menjadi trigger, menjadi pengantar dari bahasa yang sangat luar biasa ketika Allah menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri kalian itu adalah sebagai pakaian, libas, dan kalian adalah pakaian buat istri kalian. Nah, ini menarik para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu dimanapun Anda berada. Allah menggambarkan hubungan antara suami dan istri itu seperti halnya pakaian, libas. Padahal dari sisi kebahasaan yang disebut pakaian itu bisa juga disebut thiyab, bisa juga disebut sebagai pakaian secara spesifik ya. Ada bisa kita mengenal abaya, atau kita mengenal yang disebut dengan baju komis ya, dan lain sebagainya. Tapi frasa libas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an ini, di dalam surat Al-Baqarah yang saat ini kita menadaburinya, itu adalah menandakan fungsi pakaian yang sepenuhnya. Bagaimana itu? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, fungsi pakaian itu apa? Tentu biasanya kita langsung menjurus fungsi pakaian adalah nutupin aurat ya. Nah, menutup aurat memang fungsi pakaian. Karena pakaian yang tidak menutup aurat tentu tidak berfungsi sebagai pakaian yang baik ya. Tetapi sesungguhnya itu defaultnya. Kalau hanya sekedar menutup aurat, sisi estetikanya bisa diabaikan.
Coba bayangkan kalau saya di hadapan para pemirsa memakai kain kafan lalu berbicara, tentu akan dianggap aliran yang nyeleneh dan pasti akan dipergunjingkan dengan pakaian yang kontroversi. Nah, tentu ada sisi estetikanya. Yang pertama, fungsi pakaian memang menutup aurat. Istri menutup aurat suaminya, suami menutup aurat istrinya. Tetapi ada fungsi pakaian yang kedua yang tidak kalah penting adalah yang pertama menutup aurat, yang kedua adalah sebagai zinah, yaitu perhiasan. Pakaian yang dipakai seseorang bukan hanya sekedar mencerminkan karakternya, tapi dia sebagai penghias. Dengan pakaian itu seseorang menjadi percaya diri. Nah, jangankan pakaian yang bagus, pakaian yang layak itu saja sudah bisa membuat seseorang percaya diri. Di Al-Kisah misalnya, Qorun dikenal sebelum dia kaya raya adalah orang yang sangat miskin sekali. Saking miskinnya, Qorun itu tidak memiliki pakaian untuk keluar. Pakaiannya hanya di dalam rumah saja. Jadi kalau dia ingin keluar, dia hanya memakai satu pakaian saja, sedang istrinya harus di rumah. Kalau dia dapat kondangan datang bersama istrinya, tentu tidak bisa, karena istrinya dia hanya berada di dalam rumah. Kalau istrinya keluar, dia ada di dalam rumah. Nah, itu menandakan bahwa pakaian seseorang yang dipakai itu juga fungsinya adalah perhiasan. Dia percaya diri dengan pakaian itu, sehingga kemudian fungsi bukan hanya menutup aurat, tapi ada sisi estetikanya. Nah, fungsi ketiga dari pakaian adalah disebut sebagai libas kita. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kenyamanan. Apa fungsi kenyamanan ini? Bagaimana Al-Quran menggambarkan suami dan istri itu harus nyaman, mendatangkan ketenangan, berburu kenyamanan dalam berinteraksi sehingga menghadirkan as-sakinah di tengah keluarga mereka. Jangan kemana-mana dulu para pemirsa Cahaya Ilahi. Insya Allah setelah break singkat kita akan teruskan bahasan kita. Para pemirsa Cahaya Ilahi, kita lanjutkan. Apa makna pakaian yang nyaman? Saya analogkan dulu gini. Kalau ada pakaian harganya jutaan, mahal sekali, tapi kemudian ketika saya pakai kekecilan, kira-kira dipakai nggak? Tentu tidak, karena pakaiannya jadi nggak nyaman. Pakaian mahal sekali, tapi mungkin bagi seorang perempuan dia suka payet-payetnya itu ya, setelah dipakai ternyata membuat luka di tangannya. Tentu ini akan berakibat yang tidak baik buat kesehatan kulitnya, sehingga tidak nyaman. Ada pakaian yang sangat luar biasa, hebat, pakaian musim dingin, pas di Jakarta dia pakai, gerah, berkeringat, tentu tidak nyaman. Itulah kurang lebih gambaran suami dan istri. Maka kita sebagai suami atau sebagai istri harus menghadirkan kenyamanan buat pasangan hidup kita. Dan inilah yang disebut dengan pendekatan kontributif. Bagaimana Al-Quran menggambarkan itu? Begini, sahabat TVmu yang berbahagia, kalau ada orang perjaka mau nikah atau seorang gadis mau mencari pasangan, kebanyakan secara umum dia berdoanya, ya Allah kasih aku suami yang baik, kasih aku istri yang soleha, dan seterusnya. Padahal sebenarnya pendekatan seperti itu baik dan sah saja. Tapi kalau dia berpikir sebaliknya, ya Allah siapkan aku jadi calon istri yang baik, siapkan aku jadi calon suami yang baik, itu pendekatannya kontributif. Jadi kita tidak menuntut pasangan hidup kita nyaman, tapi kita menjadi diri yang nyaman untuk pasangan hidup kita. Dan itulah sisi romantisme yang dihadirkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Nanti ada beberapa hal yang akan kita highlight setelah kebahasaan terkait dengan pakaian ini selesai kita bahas. Nah, jadi yang pertama, saya ulang, yang pertama fungsi pakaian adalah menutup aurat. Yang kedua fungsi pakaian adalah untuk estetika, perhiasan, zina, kebanggaan, membuat percaya diri. Yang ketiga fungsi pakaian adalah kenyamanan. Istri atau suami kita adalah orang yang paling pas yang Allah berikan untuk kita. Bisa jadi dia bukan orang terbaik, bisa jadi dia bukan orang terhebat, tapi dia orang yang pas. Karena kan kita kemarin sudah membahas bahwa kita ini tidak diberi Allah apa yang kita minta. Allah tidak akan mengabulkan semua yang kita minta, tapi Allah memastikan kita akan diberi apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dan
itu jauh lebih banyak dari yang kita minta. Kita mintanya 2, 3, 4, tapi kebutuhan kita ratusan, itu dipenuhi oleh Allah. Maka kehadiran kita di tengah keluarga ini pendekatannya kontributif. Kalau kita ingin punya anak, harusnya doa kita, ya Allah jadikan aku ayah yang baik buat anak-anakku. Ya Allah jadikan aku suami yang baik buat anak-anakku. Jadikan aku istri yang baik buat anak-anakku. Jadikan aku anak yang baik untuk orang tuaku, dan seterusnya. Pendekatan seperti itu menghadirkan kenyamanan, karena dia berangkat dari services, pelayanan kepada orang lain. Dia tidak menuntut pelayanan atau kenyamanan dari pihak eksternal selain dirinya. Inilah yang diinginkan Allah melalui bulan Ramadan. Makanya bahasanya adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Ar-rafath itu kan berarti, mohon maaf ya bahasa anak sekarang, gombalin istrinya, gombalin suaminya, merayu istrinya, merayu suaminya dengan perkataan apa saja, dengan cara apa saja yang dihalalkan Allah, dan sampai kemudian terjadi hubungan badan suami istri. Dan itulah harmonisasi. Kata-kata libas ini sederhana, tetapi frasa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan menjadi sangat dahsyat. Nah, mari kita tarik. Di bulan Ramadan ini, kenapa frasanya adalah libas pakaian? Karena orang menyukai pakaian yang baru, sesuatu yang baru. Maka identik kalau bulan Ramadan atau bulan Syawal itu beli baju yang baru, ngasih hadiah baju yang baru untuk anak-anak, untuk istrinya, untuk keluarganya. Nah, apakah berarti kemudian kalau bulan Ramadan itu momen yang pas buat cari baju baru, berarti istri yang baru atau suami yang baru? Tentu tidak. Itu maknanya adalah tajdid. Di bulan Ramadan adalah bulan memperbarui harmonisasi keluarga, romantisme keluarga. Dan kekeluargaan di dalam Al-Quran, salah satu ayat yang paling terkenal adalah surat Ar-Rum ayat 21. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah membekali kita dua, yaitu rahmah dan mawaddah. Rahmah adalah cinta dan kasih sayang yang limitless, gak ada batasnya. Tua, muda, kaya, miskin, ya, terkenal, tidak terkenal, ganteng, cantik, dan seterusnya, itu tidak dipengaruhi, dia akan dikasihi. Sementara mawaddah adalah kasih sayang yang diekspresikan. Ya, namanya cinta ya nggak cukup digombali, harus dinafkahi, harus dikasih hadiah, harus ada touching, harus ada dikasih nafkah batin, dan seterusnya. Nah, tujuannya adalah apa? Menghadirkan sakinah. Nah, ini mungkin kita persepsi selama ini pernikahan itu untuk diberi sakinah, padahal di dalam pernikahan itu lafaz sakinah tidak ada. As-sakinah itu Allah berikan pada saat kecemasan, kondisi yang tidak menentu, dalam peperangan, ketakutan, ketidakpastian, Allah turunkan sakinah. Tetapi di tengah keluarga tidak ada kata sakinah. Allah menyebutnya dalam bentuk fi'il mudhari, litaskunu ilaiha. Jadi sekaligus untuk mencari. Di fi'il amr juga bisa, litaskunu ilaiha, supaya kalian mencari ketenangan. Dan mencari ketenangan itu bekalnya adalah dengan menggunakan mawaddah dan rahmah. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, jadi di bulan Ramadan justru kita harus melakukan pendekatan kepada istri kita, pasangan hidup kita. Berhubungan badan di bulan Ramadan tentu tidak boleh di siang hari, tapi di malam hari sangat dianjurkan. Kapan kita berhubungan badan dengan istri kita? Tentu disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan. Tidak mungkin dong, ayo kita buka puasa langsung dengan berhubungan badan suami dan istri. Tentu ada waktu-waktu khusus yang kita tahu, sehingga momennya betul-betul sangat romantis, mendatangkan kenyamanan, menghadirkan ketenangan, dan terbina keharmonisan di tengah keluarga kita. Lalu sebagai bentuk finishingnya, di dalam ayat ini itu menarik. Di dalam ayat 187 ini nanti ada kata-kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kamu gauli istrimu ketika kamu beriktikaf. Nah, seperti apa maksudnya? Apakah boleh kita menggauli istri kita pada saat kita iktikaf? Nah, kita tunggu dulu setelah jeda yang berikut ini. Para pemirsa Cahaya Ilahi dan TV-mu yang berbahagia, itulah pentingnya kita menghadirkan selalu balancing antara mawaddah dan antara rahmah. Jadi kita mengasihi istri kita atau sebaliknya mencintai suaminya, itu tidak
terpaku pada usia, terpaku pada pemasukan, pendapatan, terpaku pada suasana. Cinta sepanjang waktu itulah rahmah. Tetapi sebagai orang yang tahu diri bahwa hubungan antara suami dan istri itu perlu romantisme. Dan sisi romantisme keharmonisan di tengah keluarga itu bermacam-macam. Ada kalanya romantisme itu dari sisi body touch, orang itu suka dipeluk, ya kan? Lakukan itu. Ada kalanya ar-rafath, yang disebut rafath itu adalah perkataan, berarti itu dengan kata-kata secara verbal. Ada kalanya yang disebut sisi romantisme dan keharmonisan itu dari sisi services, pelayanan. Ya, suami nggak minta, dia diberikan secangkir kopi yang dia tahu itu sukanya. Istri nggak minta, istrinya dibelikan kesukaannya apa. Maka itu sisi romantisme timbal balik. Dan kita tidak perlu meniru orang lain, karena masing-masing kita memiliki sisi romantisme yang berbeda. Ada kalanya orang dipeluk malah risih. Ada kalanya orang digombalin dengan kata-kata, bukan itu. Ada kalanya dia dilayani malah justru bukan itu. Maka kita yang harus tahu, ngasih tahu, atau memberitahu, atau kita minta diperlakukan seperti apa. Itulah makanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hubungan badan suami dan istri itu menjadi sangat dianjurkan justru. Dan ketika ada kata-kata pada saat tadi saya bacakan ya, sebelum kita tutup segmen kedua tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Jangan kamu gauli istrimu ketika kamu i'tikaf di masjid. Bagaimana kita i'tikaf di masjid kok menggauli istri? Nah, tentu tidak masuk akal. Itu maksudnya begini. Ya, kalau kita i'tikaf di masjid, tentu nggak mungkin dong menggauli istrinya. Nah, lalu apa makna ayat ini? Maknanya begini. I'tikaf itu kan dilakukan pada waktu tertentu, di tanggal 20 sampai 30 Ramadan. Maka yang dimaksudkan itu adalah ada waktu di awal bulan Ramadan sampai menjelang tanggal 20, itu momen yang pas. Kita jaga keharmonisan, buka puasa bersama, kalau sahur kemungkinan bisa bersama, kemudian belajar bersama, baca Al-Quran bersama, romantis sampai hubungan badan. Tapi ketika masuk bulan Ramadan itu di sepertiga yang terakhir dengan i'tikaf, kita fokus kepada Allah. Karena Rasulullah SAW mencontohkannya, beliau beriktikaf dan tidak kembali kecuali kemudian di akhir bulan Ramadan. Dan ini menandakan berarti ada 20 hari kita punya kesempatan untuk itu. Lalu pertanyaannya, Ustaz boleh nggak saya berhubungan badan dengan istri di tanggal 25? Iya boleh saja, karena mohon maaf siapa tahu istrinya itu sedang ada halangan secara syar'i di tanggal-tanggal sebelum itu. Itu maknanya, maksudnya di sebelum tanggal itu kita bisa fokus, sehingga tanggal 20 ke atas kita bisa lebih fokus pada i'tikaf yang nanti bismillah mungkin kita akan jelaskan lebih spesifik dan lebih lanjut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil konklusi penting dari bahasa libas yang Allah berikan. Ini menandakan bahwa kehalusan Al-Quran di dalam membahasakan suami istri, karena libas itu selain fungsi-fungsi tadi yang disebutkan ya, ada fungsi menutup aurat, ada fungsi perhiasan, kebanggaan, ada fungsi kenyamanan. Libas itu adalah bahasa halus, bahwa di dalam ayat lain Allah juga menggunakan frasa libas. Ketika malam disebut sebagai libas, malam itu pakaian, berarti malam itu adalah waktu privasi. Malam itu adalah waktu yang sangat-sangat produktif bagi seseorang secara personal. Ternyata malam juga sangat-sangat produktif bagi suami dan istri. Karena bisa jadi di malam itu anak-anaknya sudah tidur, pekerjaan dia sudah tidak memikirkan. Maka waktu produktif hubungan suami dan istri itu ya tidak melulu sih dengan hubungan badan, tetapi paling tidak itu sebagai salah satu trigger. Jika suatu ketika dia kemudian memulai pembicaraan, diskusi yang berat, tidak selamanya selalu berakhir dengan hubungan badan, dia tahajud bersama, dia ngobrol ringan di malam hari, maka itulah libas dan itulah kenyamanan. Nah, setidaknya ada tambahan selain 3 fungsi pakaian tadi, seseorang untuk menjadi pakaian yang baik itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan mutual understanding, adanya at-tafahum. Istri yang memahami suaminya dan suami yang memahami istrinya, itu adalah libas yang baik.
memahami kelebihan dan kekurangannya, karena tidak selamanya kelebihan itu dianggap oke-oke saja kalau tidak diterima dengan baik. Kekurangan juga demikian. Setelah terjadinya tafahum, maka seseorang mungkin ada mutual respect, ada tabadul ihtiram. Orang kalau sudah paham, dia bisa menghormati. Istrinya itu ya orang yang harus dia cintai dan dia hormati. Karena mencintai orang yang dihormati itu lebih mudah daripada menghormati orang yang dicintai. Ini secara filosofis begitu. Coba para pemirsa Cahaya Ilahi dan sahabat TV-mu yang berbahagia, coba mencintai orang yang dihormati sama menghormati orang yang dicintai itu lebih mudah mana? Tentu akan lebih mudah mencintai orang yang kita hormati. Nah, setelah kita tafahum dan kemudian melakukan penghormatan, saling menghormati, yang ketiga itu adalah kita bisa melakukan memproteksi, saling melindungi. Dan fungsi pakaian tadi adalah melindungi dari panas, melindungi aurat. Itu bukan hanya sesuatu yang aib, tapi juga yang membahayakan. Kita dilindungi dari sesuatu yang panas atau dingin, dan termasuk dilindungi dari yang membahayakan. Nah, sebelum kita berpisah, sahabat TV-mu yang berbahagia, para pemirsa Cahaya Ilahi, ada takeaway lesson yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan saatnya kita melakukan tajdidun nikah, yaitu memperbarui ya hubungan kita back to family, terutama adalah inti dari keluarga. Kalau saya laki-laki berarti ke istri saya, kalau saya perempuan berarti saya ke suami saya. Itu dulu perbaiki hubungannya, dan setelah itu berhasil, berarti yang kedua, kita koreksi fungsi-fungsi baju yang ada di dalam diri kita. Sudahkah saya menghadirkan kenyamanan? Sudahkah saya menjadikan sumber kebaikan bagi keluarga saya? Kalau saya adalah kepala keluarga, saya menjadi pemimpin yang diteladani. Kalau saya adalah anggota keluarga biasa, adalah saya mengapresiasi orang yang ada di dalam keluarga itu. Harapan kita berpuasa di bulan Ramadan adalah bentuk kejujuran dan ekspresi totalitas penghambaan kepada Allah, dan di saat yang sama kita di malam harinya bisa melakukan ibadah yang luar biasa, yaitu harmonisasi keluarga. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, ibadah kita secara sosial dan secara personal dengan Allah juga baik, dan insya Allah kita mendapatkan kebaikan bulan Ramadan. Saya rasa cukup sekian, mohon maaf atas segala keterbatasan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.